Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Berjumpa kembali dalam ibadah online Jemaat Ketapang, Keramat, dan Soho. Mari siapkan segala keberadaan kita. Kita mau berbakti, memuji, menyembah nama Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, Saudari berada. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian Saat Ku Datang. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu, ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. Saat ku datang padamu. Mari datang, hampiri hadirat Tuhan. Haleluya. Hampiri hadirat-Mu, Nyatakan isi hati kita kepada Dia, isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. Jamahan-Mu Tuhan, Jamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu. Aliran kasih-Mu, itu yang ku perlu. kuasa firman-Mu mengubah hidupku. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Saat ku datang padamu Tuhan. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu, Ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. jamahan-Mu Tuhan, Jamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu. Aliran kasih-Mu, itu yang ku perlu. kuasa firman-Mu Mengubah hidupku. Ku mau tinggal di dalam-Mu. jamahan-Mu Tuhan, Jamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu. aliran kasih Aliran kasih-Mu, itu yang kami itu perlu. yang ku perlu. Kuasa firman Kuasa firman-Mu mengubah hidup. mengubah Haleluya. hidupku. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Ku mau tinggal di dalam. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Ku mau tinggal di dalam. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kalau Engkau masih berikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terlebih Tuhan pada kesempatan kali ini Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kerinduan kami Tuhan Yesus, biarlah ibadah yang kami lakukan Tuhan bukan ibadah yang sia-sia, tapi kerinduan kami Tuhan, ibadah ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Bila setiap pujian penyembahan kami yang naik Tuhan, naik berbau harum di hadapan hadirat-Mu, menyukakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa Allah bersama-sama dengan kami Tuhan, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan melingkupi kami, menguasai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih
Biarlah Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami Tuhan, Kau yang mengurapi para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, mulai dari worship leader, singer, main musik yang ada Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau telah mempersiapkan setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk kami boleh melayani Engkau Tuhan. Urapan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kami Tuhan, menyertai pelayanan kami pada hari ini Tuhan. Umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan, berkati mereka semua Tuhan, lawat mereka Tuhan, jamah kehidupan mereka Tuhan, dan kami boleh percaya Tuhan Yesus, mereka bisa menikmati hadirat Tuhan. Ada kemenangan yang mereka nikmati, yang mereka rasakan, yang mereka dapatkan dari ibadah yang kami laksanakan di hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami buka ibadah kami di hari ini di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, saudara-saudara. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Saat-saat ini Roh Allah bekerja dimanapun dan di tempat ini pun. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Oh, di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, Di jiwa, dalam roh, di hatiku. ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semua. Haleluya. Di dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Mari curahkanlah roh-Mu atas kami. Haleluya. Roh tercurah. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa
dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah, haleluya. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi, roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Haleluya. Oh, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Haleluya. Harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Mari Tuhan, pulihkan umat-Mu. Haleluya. Oh, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini ialah harinya Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Dia. Haleluya. Oh, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya.
nyata kuasanya, nyata kuasanya, haleluya, nyata kuasanya. Tiga kali haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan saudara-saudara. Menjadi doa kita agar Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan kita minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita, bukan hati yang keras, sehingga kita mau taat dan teguh berpegang kepada segala ketetapan dalam firman Tuhan. Haleluya. Angkat pujian, beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Beriku hati baru, beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan rohmu di dalamku. Haleluya. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil rohmu dari kami. Haleluya. Dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Jaga ku dalam hadirat-Mu. Oh, jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Perbaruiku sukacita
keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Kiranya hati kita selalu ingin dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan, saatnya kita mendengar firman Tuhan. Mari saya kembali jemput bangkit berdiri. Firman Tuhan dan Roh Kudus selalu menjadi kekuatan kita dalam menghadapi keadaan dunia yang semakin berat. Dengan firman dan Roh Kudus, kita memiliki pelita dan minyak yang penuh dan cukup untuk menghadapi dunia dengan kegelapan ini. Haleluya. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Penuhilah hatiku. Penuhilah hatiku Dengan Roh-Mu, ya Tuhan. penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai sorgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory, haleluya. Bagi Yesus, glory bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, bagi Yesus. Glory bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, inilah pujian kami dan doa kami, kerinduan kami untuk Engkau dapat penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Dan kami pun rindu untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Dengan Roh-Mu dan firman-Mu kami yakin
kami akan sanggup mengatasi segala persoalan, pergumulan, tantangan dalam dunia yang semakin jahat ini. Untuk itu ya Tuhan, hati kami siap mau mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Engkau tolong hamba-Mu, apa yang Kau taruh dalam hatinya, Engkau sempurnakan dengan pimpinan-Mu, hikmat-Mu, urapan-Mu. Semua kami yang mendengarkan diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah atau dimanapun berada, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali akan melihat dari firman Tuhan yang merupakan kebenaran yang hakiki. Tapi sebelumnya, saya pribadi mengucapkan selamat kita menyambut Natal Tuhan Yesus Kristus 2022. Hari ini kita akan melihat satu tema lagi di dalam firman Tuhan. Tema hari ini berjudul Anggur Baru dalam Kantong Baru. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayat 14 sampai 17. Matius pasal 9, ayat 14 sampai 17, firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian, terpeliharalah kedua-duanya." Puji Tuhan. Kalau kita membaca dari beberapa ayat ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Berpuasa. Nah, ayat pokok kita pagi ini ada di ayatnya yang ke-17. Bagaimana anggur yang baru disimpan di dalam kantong yang baru pula. Sebelum kita akan melihat bagaimana anggur yang baru itu harus disimpan di dalam kantong yang baru, kita melihat dulu ayatnya yang ke-14. Bagaimana murid-murid daripada Yohanes, dalam hal ini Yohanes Pembaptis, mereka mempertanyakan tentang hal berpuasa kepada Tuhan Yesus. Mereka datang dengan alasan bahwa mereka dan orang-orang Farisi berpuasa. Sementara murid-murid Tuhan Yesus tidak berpuasa. Kemudian Tuhan Yesus memberikan alasan
Tetapi kalau kita melihat mengenai hal berpuasa ini yang dimaksudkan oleh orang-orang Farisi dan murid-murid daripada Yohanes ini, di pasalnya yang ke-6 dari Injil Matius ini, di ayatnya yang ke-16 sampai 18, di sana kita akan menemukan mengenai puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang-orang Israel, atau orang-orang Farisi. Itu merupakan kebiasaan puasa di dalam Perjanjian Lama. Saya akan bacakan Matius 6 ayat 16 sampai 18. Perikopnya hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sini, Tuhan Yesus memberikan penjelasan mengenai puasa yang merupakan kebiasaan di dalam Perjanjian Lama, dan itu dipakai oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi. Puasa di zaman Perjanjian Lama, di mana mereka kalau berpuasa, mereka mengambil kain kabung, kemudian duduk di tanah. Dan seperti yang kalau kita membaca di dalam Nehemia pasal 9 ayat yang pertama, mereka duduk di tanah, kemudian ada di atas kepala mereka juga ditaruh tanah. Jadi ada tradisi, kebiasaan dari Perjanjian Lama yang memang diambil oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi untuk berpuasa. Memakai kain kabung, duduk di atas abu, dengan muka yang muram, dengan muka yang sedih, dengan kelihatan orang yang lagi berduka cita. Itu adalah kebiasaan puasa di dalam Perjanjian Lama. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri? Di ayatnya yang ke-17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Di Perjanjian Lama, ketika mereka berpuasa, duduk di atas abu, dan kepala mereka juga ditaruh tanah. Ini kebalikan. Tuhan Yesus katakan, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya tidak kelihatan lagi berpuasa. Sementara orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi kalau mereka berpuasa, muka mereka kelihatan muram, sedih, berduka cita. Tradisi-tradisi Perjanjian Lama itulah yang mereka lakukan. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus di sini rupanya membawa perubahan di dalam hal pengajaran, di dalam hal tradisi yang memang Tuhan Yesus mulai pelan-pelan dobrak tradisi-tradisi orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Tuhan Yesus berbicara, kalau berpuasa, cuci muka, minyakilah kepalamu, supaya tidak kelihatan berpuasa. Dan kalau orang-orang Yahudi juga, orang-orang Farisi, mereka kalau berdoa, mereka suka ada di tikungan jalan, berdoa supaya dilihat orang. Tetapi kebalikan daripada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, kalau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutup pintu, dan berdoalah. Jadi, tidak dilihat orang. Berbeda dengan gaya orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Berdoa supaya dilihat orang. Hanya supaya kelihatan manusia lahirianya saja. Sehingga, Tuhan Yesus menyindir orang-orang Farisi ini dengan sebutan orang-orang munafik.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita kembali di Matius pasal yang ke-9, jadi sebelum Tuhan Yesus berbicara mengenai anggur yang baru itu, terlebih dahulu Tuhan Yesus mengemukakan alasan kenapa murid-muridnya tidak berpuasa. Dan puasa yang Tuhan Yesus maksudkan bukanlah seperti tradisi dari orang-orang Yahudi, Farisi, tetapi dengan ajaran yang baru. Harus cuci muka, minyakilah kepala, dan kalau mau berdoa, mereka harus masuk ke dalam kamar. Mereka harus masuk dalam kamar, tutup pintu, dan mereka berdoa. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita melihat bahwa kehadiran Tuhan Yesus membawa perubahan. Kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini membawa sesuatu yang baru. Kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya, ayat ini sering muncul menjelang perayaan-perayaan Natal. Yesaya pasal 9, ayatnya yang pertama berkata begini, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar." Ini merupakan nubuatan dari Nabi Yesaya mengenai kelahiran seorang raja. Dan salah satu predikat daripada raja yang lahir itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah pembawa terang. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan tidak selamanya akan terus berada di dalam kegelapan. Satu saat dijanjikan oleh Nabi Yesaya, mereka akan melihat terang yang besar, yaitu dengan kelahiran, dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, Allah yang jadi manusia. Itulah perubahan, salah satu perubahan yang Tuhan Yesus bawa ke dalam dunia ini, di mana dunia yang gelap, ketika Yesus hadir di dalam dunia ini, membawa terang bagi dunia, bukan hanya orang Israel, tetapi bagi seluruh dunia. Dan kehadiran Tuhan Yesus ini juga membawa ajaran yang baru, di mana ajaran-ajaran tradisi-tradisi dari Yahudi, orang-orang Israel, mulai satu persatu ditiadakan oleh Tuhan Yesus dengan ajaran-ajaran yang Yesus bawa sendiri. Salah satunya dalam hal berpuasa tadi. Nah, dari sini kita beranjak ke ayat pokok kita di pagi ini, yaitu di ayatnya yang ke-17. Bagaimana Tuhan Yesus berbicara mengenai anggur yang baru. Saya akan bacakan kembali ayat yang ke-17 dari Matius pasal 9. "Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Dari hal berpuasa, Tuhan Yesus berbicara mengenai anggur yang baru harus dimasukkan di dalam kantong. Jadi di zaman itu, kalau musim panen tiba, orang-orang Israel itu memiliki banyak kebun anggur, kemudian anggur ini diperas, dan sari dari buahnya itu yang diperas itu dimasukkan ke dalam kantong. Kantong ini terbuat dari kulit binatang. Jadi kantong-kantong kulit binatang ini dikhususkan dari orang-orang Israel ini untuk menyimpan anggur dari hasil panen mereka. Tetapi anggur ini mengandung gas yang kuat. Sehingga, kata Tuhan Yesus, kalau anggur itu dimasukkan di dalam kantong yang tua, maksudnya kantong di sini, kantong yang sudah tua, yang tidak lagi dibersihkan, tidak lagi dirawat. Akibatnya, dengan gasnya yang kuat ini, kantong itu akan koyak, dan kantong itu akan pecah. Sehingga, anggur-anggur ini harus dimasukkan di dalam kantong yang baru. Dan juga
maksudnya di sini, kantong-kantong yang baru juga di sini selain kantong yang baru, memang benar-benar baru sekali dipakai, baru pertama kali dipakai, juga kantong yang memang sudah pernah dipakai tetapi dirawat dan dibaharui kembali. Itu yang dimaksudkan oleh kantong yang baru di sini. Supaya ketika anggur itu dimasukkan dengan memiliki gas yang kuat ini, kantong-kantong ini tidak akan pecah, tidak akan koyak. Nah, kalau kita melihat dari sisi rohani, makna rohani daripada anggur ini, ada beberapa pengertian, ada beberapa makna yang dapat kita ambil daripada anggur yang baru yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini. Saya mau mengangkat beberapa poin yang dimaksudkan oleh anggur yang baru, makna atau pengertian anggur yang baru yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di sini. Yang pertama, kehadiran Tuhan Yesus membawa firman yang baru bagi orang-orang Israel secara khusus, atau membawa ajaran-ajaran yang baru bagi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, dan secara khusus orang-orang Farisi, di mana Yesus ini adalah terang. Yesus sendiri adalah firman, Allah yang jadi manusia, firman yang jadi manusia. Jadi kehadiran Yesus membawa ajaran yang baru, membawa satu perubahan bagi orang-orang Israel dan secara khusus orang-orang Farisi di sini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-119, Mazmur 119, ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berbunyi demikian. Mazmur 119 ayat yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah katakan tadi mengenai anggur yang baru itu harus disimpan di dalam kantong yang baru juga. Mazmur 119 ayat yang ke-11 di sini berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Apa itu janji Tuhan? Yaitu firman Tuhan. Jadi di dalam diri orang yang percaya, di dalam diri anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, menyimpan janji-janji Tuhan, menyimpan firman Tuhan, atau menyimpan perintah-perintah Tuhan. Itulah salah satu fungsi yang harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya, yaitu menyimpan firman Tuhan, menyimpan akan janji Tuhan, menyimpan akan kebenaran yang hakiki itu. Amsal pasal 2 ayat 1. Amsal 2 ayat 1 berkata, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Menerima perkataan Tuhan dan menyimpan perintah Tuhan di dalam hati. Jadi hati kita ini, diri kita ini, tersimpan janji Tuhan, firman Tuhan, tersimpan akan kebenaran-kebenaran, tersimpan akan perintah-perintah Tuhan. Itulah fungsi daripada kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Sebagai yang kalau dikiaskan adalah kantong-kantong yang baru. Dan anggur itu adalah gambaran daripada firman itu sendiri. Janji Tuhan itu sendiri. Perintah-perintah Tuhan itu sendiri. Atau kebenaran itu sendiri. Anggur yang baru yang diberikan oleh Yesus. Yang dimasukkan di dalam kantong. Yang menggambarkan kehidupan kita orang-orang yang percaya. Hati kita yang menyimpan firman Tuhan. Yang menyimpan janji-janji Tuhan. Yang menyimpan kebenaran yang dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, kita sudah sering melihat ayat-ayat ini.
Yohanes pasal yang ke-15, bagaimana Tuhan Yesus berbicara mengenai pokok anggur yang benar. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5, Yohanes 15 ayat 1 sampai 5 berkata begini, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Tuhan Yesus berbicara mengenai pokok anggur yang benar dan ranting-rantingnya. Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita orang-orang yang percaya adalah ranting-ranting. Nah, Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. Tinggal di dalam pokok anggur itu. Yesus adalah pokok anggur. Kita ini adalah ranting-ranting sebagai gambaran. Kata Yesus, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus selanjutnya? Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan harus tertinggal di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita. Kita harus tetap melekat dengan pokok anggur itu adalah Yesus sendiri. Karena kita ini adalah ranting-rantingnya. Kalau kita tinggal di dalam ranting-ranting itu, di dalam pokok anggur itu maksudnya, kita sebagai ranting-ranting tetap tinggal di dalam pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kata firman Tuhan, kita akan berbuah banyak. Kemudian, Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan di dalam Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13, bagaimana perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai benih yang ditaburkan. Benih yang ditaburkan, Matius pasal 13, ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, perumpamaan tentang benih yang ditaburkan oleh penabur ini, ada 4 bagian di mana benih itu ditaburkan. Pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Kemudian juga benih yang jatuh di semak duri. Tetapi yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, benih-benih yang jatuh itu di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di tengah semak duri, sangat berbeda ketika kita melihat benih yang jatuh di tanah yang baik. Apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ketika benih itu ditaburkan di tanah yang baik, benih itu menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah firman Tuhan ini yang ditaburkan itu tertabur di tanah yang baik? Apakah kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dengan memiliki hati seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, tanah hati yang baik. Maksudnya di sini, tanah hati yang baik di sini adalah tanah yang dibersihkan, tanah yang lunak karena sudah dicangkul, diolah. Di sanalah benih itu ditaburkan. Di tanah yang bersih, tanah yang lunak karena sudah dicangkul, sehingga benih itu bertumbuh. Apakah firman Tuhan selama ini yang disampaikan itu tertabur di tanah hati kita yang bersih, tanah hati yang baik, tanah hati yang tidak keras, tanah hati yang sudah lunak? Kalau firman Tuhan itu memang ditaburkan di tanah hati yang baik, bersih, tanah itu lunak,
tidak keras, benih itu akan menghasilkan buah. Puji nama Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam Dia. Ketika benih itu ditaburkan di tanah hati yang bersih, benih itu akan bertumbuh dan dia akan berbuah. Kalau kita melihat di dalam Kolose pasalnya yang kedua, Kolose pasal 2, ayatnya yang ke-7, berkata begini, Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di sini berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi, kita harus berakar di dalam Yesus Kristus dan dibangun di dalam Dia. Benih yang ditaburkan itu harus berakar. Kalau tidak, benih itu akan cepat kering kalau dia tidak memiliki akar. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berakar di dalam Yesus Kristus. Kita harus berakar dan dibangun di dalam Yesus Kristus sendiri. Nah, poin yang kedua yang kita dapatkan makna pengertian daripada anggur yang baru di sini. Yang kedua, Mazmur pasalnya yang ke-104. Mazmur 104, ayatnya yang ke-15. Mazmur 104 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Dan anggur yang menyukakan hati manusia. Anggur yang menyukakan hati manusia. Anggur mendatangkan sukacita. Anggur yang menyukakan hati manusia, kata firman Tuhan. Di dalam Mazmur 104 ayat ke-15. Jadi, anggur itu mendatangkan sukacita. Apakah orang-orang yang percaya, yang menerima firman Tuhan itu, dia menerima firman Tuhan itu dengan sukacita? Tentu ya, karena anggur itu, kata firman Tuhan, mendatangkan sukacita. Ini poin yang kedua. Nah, yang ketiga, makna pengertian daripada anggur yang baru itu. Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-8 sampai 11. Berbunyi demikian. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang ketiga di sini, anggur di sini menyatakan kemuliaan Allah. Kita sudah tahu peristiwa ini. Pesta di Kana, di mana pada waktu itu di dalam pesta itu kehabisan anggur. Dan apa yang terjadi? Air yang ada di dalam tempayan-tempayan itu berubah menjadi anggur. Sehingga orang-orang pun terkejut. Pemimpin pesta itu juga terkejut. Kenapa? Anggur yang semanis ini, anggur yang terbaik itu dihidangkan nanti setelah pesta itu sudah akan usai. Biasanya anggur yang terbaik itu didahulukan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa hal itu dilakukan sendiri oleh Tuhan Yesus. Anggur menyatakan kemuliaan Allah. Dan di sini merupakan yang pertama, mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika dalam pelayanan, dan itu terjadi di Kana. Bagaimana air biasa
menjadi anggur. Jadi, poin yang ketiga di sini, anggur menyatakan kemuliaan Allah. Atau anggur mendatangkan mujizat yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, poin yang keempat, daripada anggur yang baru di sini. Poin yang keempat di sini menunjuk kepada Roh Kudus. Kita melihat di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-36. Ini janji Tuhan kepada orang Israel sebagai umat Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 berbunyi demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang baru. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru kepada umat Tuhan. Diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dan kata firman Tuhan, roh itu diberikan untuk diam di dalam batin orang-orang yang percaya umat Tuhan kepunyaan Allah sendiri. Dan Roh Kudus itu sudah dicurahkan ketika hari Pentakosta. 10 hari ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga. 120 orang murid pertama kali mengalami bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan pertama kali di kota Yerusalem. Dalam pelayanan Tuhan Yesus katakan, kamu harus tinggal di kota ini. Jangan tinggalkan kota ini. Kamu harus tinggal di kota ini sebelum kamu diperlengkapi oleh kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Dan Roh Kudus itu dicurahkan kepada 120 orang murid yang tekun menantikan janji Tuhan. Nah, 120 orang murid ini adalah orang-orang yang sudah menerima pengajaran daripada Yesus. Mereka tidak lagi berpegang kepada hukum Taurat, kepada ajaran-ajaran yang dimiliki oleh orang-orang Farisi, dimiliki oleh orang-orang Yahudi, tetapi mereka telah menerima pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga 120 orang murid ini mengalami apa yang dinamakan Pentakosta, di mana Roh Kudus itu dicurahkan kepada 120 orang murid yang menantikan janji Tuhan. Di dalam hati mereka tersimpan janji daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka layak menerima Roh Kudus itu yang dicurahkan di hari Pentakosta. Puji nama Tuhan. Jadi poin yang keempat di sini menunjuk anggur di sini menunjuk kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu diberikan kepada orang-orang yang memiliki hati yang baru, orang-orang yang sudah diubahkan, orang-orang yang sudah diperbaharui hidupnya oleh firman yang disampaikan oleh Yesus, sehingga mereka menerima karunia Roh Kudus itu. Pencurahan Roh Kudus pertama kali diterima oleh 120 orang murid. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, milikilah anggur yang baru itu. Ada firman Tuhan yang disampaikan. Anggur itu adalah sukacita. Anggur itu juga adalah kemuliaan Allah. Dan anggur itu juga adalah Roh Kudus yang akan tetap tinggal di dalam hati kita, di dalam batin hidup kita. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan,
kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini, salah satu makna pengertian daripada anggur yang baru itu adalah Roh Kudus yang dicurahkan, diberikan kepada pribadi-pribadi yang memiliki hati yang baru. Haleluya. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang. Amin. Penuhilah hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku.
Ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Penuhilah kami dengan roh-Mu. Hati kami Tuhan rindu akan aliran kuasa Roh Kudus itu. Kami rindu ya Tuhan, Roh Kudus itu tetap tinggal di hati kami, di dalam hidup kami. Roh Kuduslah yang akan menuntun kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam hati kami Tuhan, kami menyimpan janji-janji Tuhan. Kami menyimpan perintah-perintah Tuhan. Di dalam hidup kami ini, kami menyimpan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Glory, 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 Tuhan. Kami muliakan Engkau, Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Haleluya. Engkaulah anggur yang baru ya Tuhan. Kami ini adalah kantong-kantong. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Inilah aku, Roh Tuhan. Ku serahkan segala diriku padamu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, oh Tuhan. Ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu
percaya kepada-Mu. diriku padamu. Amin. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Haleluya, haleluya. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak ketebusannya Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah dibaharui lewat firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kesempatan ini kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu sudah datang kepada kami. Anggur yang baru itu merupakan gambaran dari pribadi Tuhan sendiri yang dimasukkan di dalam kantong-kantong yang baru juga. Inilah kami Tuhan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Kami ini adalah kantong-kantongnya Tuhan. Siap Tuhan menampung anggur yang baru itu. Tuhan, kami siap selalu menerima firman-Mu, menampung akan janji-janji Tuhan, menyimpan janji-janji Tuhan, menyimpan firman-Mu, menyimpan perintah-perintah Tuhan, supaya kami tetap melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam pimpinan Roh Kudus itu kami melangkah. Kami akan dibawa kepada seluruh kebenaran oleh Roh Kudus itu sendiri. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu. Biarlah kami terus memiliki hati yang baru. Sehingga Tuhan, Roh Kudus itu, firman-Mu itu tetap bekerja terus di dalam hidup kami ini. Firman yang selalu kami dengar, tertabur di tanah hati yang bersih. Tanah hati yang baik. Tanah hati yang lunak, ya Tuhan. Sehingga kami akan bertumbuh. Firman-Mu itu akan bertumbuh di dalam hidup kami. Dan kami akan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Biar Tuhan perlengkapi terus anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang ada di rumah dimanapun berada saat ini, perlengkapi terus dengan firman-Mu, perlengkapi juga dengan Roh Kudus Tuhan, untuk membawa kami kepada terang Tuhan, membawa kami kepada seluruh kebenarannya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GPD, Ketapang, Keramat, dan Soho. Berkatilah Bapak Gembala dan keluarga. Memberkati terus jemaat Ketapang, Keramat, dan Neo Soho. Biarlah umat Tuhan, jemaat Tuhan ini terus bertumbuh di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Limpahkanlah roh hikmat dan wahyu ya Tuhan, untuk kami semakin mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Memberkati terus langkah hidup kami, memberkati kesehatan kami semua, memberkati setiap pekerjaan usaha bisnis anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dari anak Yesus Kristus, sukacita, penghiburan, penyertaan oleh Allah Roh Kudus bersama dengan kita. Hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah terima berkat Tuhan dan menutup ibadah di pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.